Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa informasi yang ingin gua bahas di video kali ini ya. Ini menyangkut 3 nama. Langsung aja, jadi Manchester United ini kan sudah here we go. Matheus Cunha menjadi pemain first team pertama yang here we go untuk musim panas kali ini, didatangkan dari Wolves. Tinggal menunggu resminya saja. Nah, ada nama-nama lain juga yang dikaitkan dengan Manchester United, terutama tentang atau terkait menambah kualitas lini depan atau lini serang Manchester United. Diinformasikan dari Rob Dawson, ESPN, bahwa Manchester United ini ingin bergerak secara cepat ya di bursa transfer musim panas ini. Dan sejauh ini menurut gue memang cukup cepat ya. Bahkan sebelum dibuka secara resmi, Manchester United ini sudah here we go satu pemain, dan ini merupakan salah satu menurut gue pemain kunci lini depan Manchester United, krusial. Tapi tidak berhenti di situ. Disebutkan sebelumnya oleh Fabrizio Romano ya, bahwa Manchester United ini juga ingin mendatangkan selain penyerang juga pemain yang berposisi nomor 10. Jadi di belakang striker di formasi 3-4-2-1. Nah, dan ini akan tergantung dengan penjualan. Nama Bryan Mbeumo ini disampaikan atau diinformasikan oleh Fabrizio Romano cocok dengan strategi Manchester United dan merupakan pemain juga yang memiliki masa depan dan dinilai bisa membuat impact secara langsung di Manchester United dan sudah terbukti di Premier League. Klub sangat mengapresiasi Bryan Mbeumo. Ketertarikan Manchester United di Bryan Mbeumo ini jelas, tapi tentu saja dia bukan satu-satunya yang ada di daftar perburuan Manchester United. Manchester United, disampaikan oleh Chris Wheeler dari Daily Mail, juga tertarik ya untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Jakobsben juga mengabarkan hal yang sama. Bahkan disebutkan Manchester United ini sudah melakukan pembicaraan terkait dengan Bryan Mbeumo. Brentford memberikan valuasi sekitar 50 juta pounds untuk Bryan Mbeumo. Wow, ini nama lain lagi ini selain Matheus Cunha. Bryan Mbeumo berusia 25 tahun. Dan ya, musim ini musim fantastis Bryan Mbeumo bersama dengan Brentford, 20 gol dan 7 assist. Total berarti dia berperan di 30 gol dari Brentford musim ini, di mana Brentford ini secara total mencetak 66 gol. Dari 66 gol, hampir 50%-nya ini kontribusi langsung dari Bryan Mbeumo. Luar biasa. Nah, sebelum menganalisa terkait dengan Bryan Mbeumo, gue juga ingin memberikan informasi terkait dengan Liam Delap. Nah, ini ada informasi bahwa keputusan terkait dengan Liam Delap ya, Manchester United ini sedang menantikan keputusan tersebut langsung dari pemain. Ini yang disebutkan oleh Rob Dawson dari ESPN. Manchester United disebutkan telah menyetujui ya kerangka kesepakatan untuk Liam Delap dan sekarang menunggu sang striker untuk memutuskan masa depannya. Manchester United telah menginformasikan Ipswich bahwa mereka akan menyanggupi release clause senilai 30 juta pounds yang tertera di kontrak dari Liam Delap kalau sang pemain memberikan lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford. Sumber lain dari Chris Wheeler, Daily Mail, Manchester United, Chelsea, Newcastle, Everton semua melakukan pendekatan untuk mendatangkan Liam Delap beberapa hari terakhir.
Delap disebutkan akan memberikan keputusan pekan ini klub mana yang dinilai memiliki atau memberikan kesempatan terbaik untuk masa depan karirnya. Enzo Maresca dari Chelsea ini sempat melatih Liam Delap ya. Satu musim ketika mereka bersama-sama di Manchester City. Chelsea berharap bagaimana ada pengaruh dari Maresca ya bisa membujuk Liam Delap untuk bergabung ke Chelsea daripada misalnya ke Manchester United. Wow, jadi memang berminat, sangat banyak klub yang berminat untuk mendatangkan Liam Delap. Dan secara tadi disebutkan secara kerangka, secara mungkin secara awal bisa dikatakan seperti itu, sudah disepakati. Bahkan Fabrizio Romano di salah satu video terbarunya mengatakan bahwa Manchester United bisa menawarkan Liam Delap untuk dijadikan ya bagian penting dalam proyek di Manchester United, terutama dengan kedatangan Matheus Cunha. Nah, gue pernah memberikan analisa di channel ini bahwa Matheus Cunha yang didatangkan duluan ini memiliki peran penting untuk kedatangan pemain-pemain depan, terutama pemain depan ya, selanjutnya di Manchester United. Kenapa? Manchester United tidak bisa menjual Champions League. Manchester United tidak bisa menjual kesempatan untuk mendapatkan trofi untuk pemain-pemain yang diincar musim depan. Manchester United tidak bisa menjual itu semua, tapi Manchester United bisa menjual project ya. Bagaimana mereka akan membangun ulang klub ini, squad ini. Itu yang mereka bisa tekankan ke pemain-pemain yang diincar. Jadi menjelaskan, mempresentasikan bagaimana peran mereka di Manchester United di musim-musim mendatang ya. Ini merupakan hal yang penting, dan secara teknis sang pemain juga butuh melihat siapa-siapa yang bisa membantu mereka ya, atau membantu klub juga untuk meraih itu semua. Oke, sekarang di Manchester United ada pemain-pemain senior ya yang berada di klub ini, tapi juga terlihat untuk posisi penyerang Manchester United dengan kekurangan kualitas. Jadi butuh pembeda dibandingkan dengan keadaan skuad saat ini. Dan disitulah menurut gua peran dari Matheus Cunha yang sudah here we go, sudah tinggal diresmikan saja, memegang peranan penting untuk pemain-pemain yang akan didatangkan selanjutnya. Apakah itu pemain nomor 10, apakah itu pemain nomor 9? Dengan adanya Matheus Cunha ya, ini semacam kayak memberi penegasan bahwa ada peningkatan kualitas yang direncanakan secara konkret oleh Manchester United. Nah, sekarang gue akan berbicara terkait dengan Bryan Mbeumo. Bagaimana gue melihat Bryan Mbeumo? Gue sudah pernah membahas di video yang cukup lama ya di Football United ini, bahwa Bryan Mbeumo secara profil menurut gue menarik. Dia jelas paham betul sepak bola di Inggris, bukan hanya di Premier League, karena dia memperkuat Brentford itu dari Championship, dan tentu saja memiliki pengalaman 4 musim di Premier League. Dia tahu negaranya, dia artinya Inggris ya, dengan segala kulturnya, dengan segala medianya. Dia tahu pemetaan sepak bolanya seperti apa. Mungkin dia juga sudah tahu tekanan demi tekanan ya yang dirasakan ketika bermain di Premier League. Lalu secara teknis pun juga demikian. Menurut gue dia sudah tahu karakteristik sepak bola di Premier League secara khusus, apa saja yang dibutuhkan. Jadi dia punya pengalaman tersebut. Dan dari sisi kemampuan, kalau melihat musim ini, di mana menurut gue ini musim yang sangat fantastis bagi Bryan Mbeumo. Keterlibatannya di 27 gol ya, hampir 30 gol. Jadi hampir 50% gol yang diciptakan oleh Brentford di musim ini di Premier League ini kontribusi dari Bryan Mbeumo. Dia menurut gue menuju ke puncak, dan ini menarik. Hanya saja, nah yang menarik yaitu juga posisi dari Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo ini bukan ujung tombak kalau menurut gue dari beberapa penampilan bersama dengan Brentford, tapi lebih sebagai, atau dia bermain lebih dari sayap kanan, sayap serang sebelah kanan, di mana Manchester United
memiliki pemain lain ya kan. Ada Ahmad di sana. Iya, kita bisa berbicara terkait dengan memiliki kedalaman skuad. Ada Ahmad, ada Bryan Mbeumo. Tapi menarik juga untuk dilihat juga faktor finansial ya. Bryan Mbeumo tadi disebutkan memiliki valuasi sekitar 50 juta pounds, katakanlah 55 juta euro. Ini bukan angka murah, ini angka yang hampir menyamai atau bahkan bisa jadi 57 euro kalau dikonversikan dari pounds ke euro. Artinya harga untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dan untuk mendatangkan Matheus Cunha ini hampir-hampir sama. Dan untuk mendatangkan pemain dengan harga setinggi itu dan memiliki peran sebagai pemain rotasi, menurut gua kurang pas. Kecuali proyeksi utamanya memang dengan Bryan Mbeumo. Sama menurut gua ya dengan proyeksi utama Manchester United dengan seorang Matheus Cunha. Ya tentu saja pemain tidak mungkin akan digas semua pertandingan. Mereka tampil terus ya dengan menit bermain yang selalu tinggi. Ada juga keadaan misalnya mereka harus absen karena cedera atau karena akumulasi kartu atau bahkan penampilan sedang menurun. Butuh juga kompetisi ya dengan pemain lain misalnya dan lain-lain. Tapi bagaimana menurut gua plotnya kurang lebih seperti itu ya. Apa yang direncanakan dengan Bryan Mbeumo dalam hal ini? Karena Manchester United tidak mengeluarkan uang secara murah. Ini angka yang akan didatangkan cukup tinggi menurut gue. Jadi ini juga harus dipertimbangkan skema, skenario akan seperti apa. Karena itu tadi Manchester United juga memiliki Ahmad. Dan Ahmad juga diproyeksikan sebagai pemain inti menurut gue. Musim ini Ahmad membuktikan kemampuannya. Dan musim depan menurut gue Ahmad sudah sangat layak untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Jadi menurut gue iya, fakta itu juga harus dilihat. Di sisi lain, ya mungkin ya Ahmad yang bisa bermain di dua posisi, gelandang serang sebelah kanan dan juga wingback sebelah kanan, ini juga merupakan hal yang menarik menurut gua. Jadi ya hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh klub sebelum memutuskan mendatangkan Bryan Mbeumo. Tapi sekali lagi secara kualitas, secara pengalaman, gua suka pemain seperti Bryan Mbeumo ini. Dan gue harapkan ya sepertinya apa yang ditunjukkan bersama dengan Brentford, dia menunjukkan bahwa dia siap untuk naik kelas. Naik kelas dalam hal ini adalah yang ke klub yang berbeda dengan keadaan yang mungkin tekanan lebih berbeda juga, ambisi lebih besar, ukuran klub lebih besar seperti Manchester United. Dan terkait dengan situasi Liam Delap, nah ini juga menarik ya. Sekali lagi fakta Manchester United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan ini bukan faktor yang menguntungkan bagi Manchester United dalam perburuan pemain yang diincar. Ini sudah pernah gue singgung, salah satu faktor besar ya menurut gue pada saat itu sebelum final Europa League. Faktor pentingnya bagi Manchester United tampil di Eropa musim depan adalah ya ini, sebagai daya tarik untuk pemain-pemain yang diincaran. Kali ini kalau melihat misalnya saingan dari Manchester United, Chelsea ataupun juga Newcastle, mereka dalam posisi yang tidak sama dengan Manchester United. Chelsea pasti mereka tampil di Champions League, Newcastle pun juga tampil di Champions League. Kalau Liam Delap menginginkan hal tersebut, ya punah sudah harapan dari Manchester United, pupus. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa ditawarkan. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ya, bahwa ya dia akan bisa menjadi bagian penting dari proyek Manchester United. Ada Matheus Cunha juga yang bisa di dalam tanda kutip ditawarkan atau dijual untuk mendatangkan pemain lain ya menurut gua. Tapi Manchester United menurut gua harus bersiap dengan plan B, plan C, bahkan plan D untuk mendatangkan pemain di lini depan ya, karena dengan segala informasi tadi sudah disepakati dengan kubu dari Liam Delap. Tapi ini kan masih masih jauh dari here we go menurut gua. Kalau melihat dari fakta ya Liam Delap yang akan lebih memutuskan. Kalau situasi dengan klub, artinya dengan Ipswich, ya ini kan keadaan hampir sama dengan Matheus Cunha. Jadi memang pendekatan untuk pemain yang jelas release clause-nya ya ke pemain itu sendiri. Jadi Manchester United ini menurut gue saat ini ya
mereka harus mempresentasikan betul-betul hal-hal yang menarik yang bisa mendatangkan atau meyakinkan Liam Delap. Seandainya memang mereka melihat Liam Delap, mereka analisa adalah pemain yang cocok untuk lini depan. Gua secara ringan amatiran secara pribadi sudah pernah mengatakan, dan tidak akan gue ulangi lagi profil apa sebenarnya yang gue inginkan. Tadi disebutkan bahwa Enzo Maresca yang sempat bekerja sama di Manchester City ini dinilai bisa membuat Chelsea memiliki daya tarik lebih. Tapi di sisi lain Manchester United juga memiliki Jason Wilcox ya kan, yang pernah bekerja juga di Manchester City di tim akademi ketika itu Liam Delap ada di sana. Jadi menurut gua persaingan ini akan sangat seru, akan sangat ketat ya. Disebutkan dalam pekan-pekan ini, gua sangat berharap Manchester United selain juga bisa mendatangkan pemain yang tepat ya, artinya yang mereka lihat profilnya cocok. Gua punya pendapat mungkin berbeda dengan Manchester United, tapi intinya gua ingin Manchester United bergerak dengan cepat dan juga tepat. Jadi tepat mendatangkan pemain yang profilnya pas, cepat, ya seawal mungkin di preseason. Menurut gua pemain baru sudah bisa ikut serta, terutama pemain lini depan ini penting sekali. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.